Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas dari Pak Asep Maksus, yaitu tentang mengetahui perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Kita beranggota yaitu Nurul Fitra, Rahmi Hafido, dan saya akan menjelaskan tentang cobaan. Dari pertama contoh cobaan. Cobaan berupa kesulitan, yaitu ada kemiskinan, sakit, kehilangan harta, musibah alam, kegagalan. Dan cobaan berupa kesenangan, yaitu kekayaan, jabatan, kesehatan, dan popularitas. Yang kedua, dalil cobaan, yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Hadis Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, hadis cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Barang siapa ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa marah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. selanjutnya kepada Nurul Fitra. Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas Al-Quran hadis dari Guru Asep Maksus tentang mengetahui perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Kami beranggotakan tiga. Saya Marsari sebagai moderator, dan Rahmi Hafido dari Nurul Fitra sebagai pemimpin. Materi pertama akan diberikan kepada Rahmi Hafido. Saya akan menjelaskan perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Yang pertama, pengertian musibah. Musibah adalah ujian atau cobaan yang diberikan kepada Allah oleh manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, pengertian cobaan. Cobaan adalah ujian yang diberikan Allah kepada manusia, baik berupa kesulitan maupun kesenangan. Dalam Al-Quran, cobaan disebut dengan kata ibtila atau fitnah yang artinya ujian. Yang ketiga, pengertian azab. Azab dalam bahasa adalah siksa atau hukuman. Dalam istilah, azab berarti balasan buruk dari Allah yang ingkar, fakir, atau berdosa, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kepada Nurul Fitra. Saya akan memberikan contoh dalil dan hadis tentang musibah. Yang pertama, contoh musibah. Yang pertama, kepada musibah yang diberikan kepada pribadi sendiri, yaitu sakit atau gagal ujian. Yang kedua, keluarga, kehilangan orang tua atau saudara. Yang ketiga, masyarakat. Musibah itu diberikan contohnya seperti banjir, gempa, atau kebakaran. Yang keempat, umat manusia, pandemi, peperangan, atau krisis pangan. Terdapat dalil musibah di sini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Terdapat hadis juga di sini yang berbunyi, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan buri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya kepada Rahmi bin Hafidhah. Saya akan memberikan tentang cobaan. Yang pertama, contoh cobaan. Cobaan berupa kesulitan, kemiskinan, sakit, kehilangan harta, musibah alam, kegagalan. Cobaan berupa kesenangan, kekayaan, jabatan, kesehatan, popularitas. Dalil cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husaba ahasabi. Saya akan menjelaskan tentang cobaan. Dari pertama contoh cobaan. Cobaan berupa kesulitan, yaitu ada kemiskinan, sakit, kehilangan harta, musibah alam, kegagalan. Dan cobaan berupa kesenangan, yaitu kekayaan, jabatan, kesehatan, dan popularitas. Yang kedua, dalil cobaan, yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Hadis Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, hadis cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Barang siapa ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa marah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya kepada Nurul Fitrah. Saya akan memberikan contoh dari azab, contoh dari Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh ulang. Sok. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas kurbis dari guru Pak. Bocah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas dari Pak Asep Maksus, yaitu tentang mengetahui perbedaan antara percobaan, azab, dan cobaan. Apa bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas dari Pak Asep Maksus, yaitu tentang mengetahui perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Kita beranggota yaitu Nurul Fitrah, Rahmi bin Hafidhah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari Pak Asep Maksus tentang mengetahui perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab, beserta dalil dan hadis. Kami beranggota Nurul Fitrah, Rahmi bin Hafidhah, dan Ambasari. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Rahmi bin Hafidhah tentang perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Silakan kepada Rahmi bin Hafidhah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Yang pertama, pengertian musibah. Musibah adalah ujian atau cobaan dari Allah untuk manusia. Bisa berupa kebaikan maupun keburukan. Pengertian cobaan. Cobaan adalah ujian yang diberikan kepada Allah. Hei, Kemit. ulang. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas Al-Quran hadis dari guru Asep Maksus,
tentang mengetahui perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Kami menggunakan tiga. Saya Mas Ari sebagai moderator dan Rahmi Nur Hafido dari Nurul Indonesia sebagai pembicara. Materi pertama akan diberikan kepada Rahmi Nur Hafido. Saya akan menjelaskan perbedaan antara musibah, cobaan, dan azab. Yang pertama, pengertian musibah. Musibah adalah ujian atau cobaan yang diberikan kepada Allah oleh manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, pengertian cobaan. Cobaan adalah ujian yang diberikan Allah kepada manusia, baik berupa kesulitan maupun kesenangan. Dalam Al-Quran, cobaan disebut dengan kata ibtila atau fitnah yang artinya ujian. Yang ketiga, pengertian azab. Azab dalam bahasa adalah siksa atau hukuman. Dalam istilah, azab berarti balasan buruk dari Allah yang ingkar, fakir, atau berdosa, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kepada Nurul Indonesia, saya akan memberikan contoh dalil dan hadis tentang musibah. Yang pertama, contoh musibah. Yang pertama, kepada musibah yang diberikan kepada pribadi sendiri, yaitu sakit atau gagal ujian. Yang kedua, keluarga, kehilangan orang tua atau saudara. Yang ketiga, masyarakat. Musibah itu diberikan contohnya seperti banjir, gempa, atau kebakaran. Yang keempat, umat manusia, pandemi, peperangan, atau krisis pangan. Terdapat dalil musibah di sini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Terdapat hadis juga di sini yang berbunyi, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kepada Rahmi Nur Hafido. Saya akan memberikan tentang cobaan. Yang pertama, contoh cobaan. Cobaan berupa kesulitan, kemiskinan, sakit, kehilangan harta, musibah alam, kegagalan. Cobaan berupa kesenangan, kekayaan, jabatan, kesehatan, popularitas. Dalil cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasabi. Kat.